Sasak diadu domba, Praia jatuh ke tangan Mataram. Setelah memenangkan perang tahun 1725 dengan Selaparang, Karangasem Bali dan Arya Banjargetas kemudian membuat perjanjian yang menetapkan tapal batas kekuasaan masing-masing. Perjanjian itu dikenal dengan Perjanjian Timur dan Barat Juring. Disebut demikian karena batas wilayah Karangasem Bali berada di barat Sungai Babak dan Arya Banjargetas berada di timur Sungai Babak. Namun, dalam perjalanannya, banyak isi perjanjian itu dilanggar oleh Karangasem. Lebih-lebih saat Singasari dan Mataram tampil sebagai kekuatan utama yang mewakili klan Karangasem Bali di Lombok. Sedikit demi sedikit wilayah kekuasaan Arya Banjargetas diambil alih oleh dua kerajaan ini. Berbagai cara dan upaya dilakukan, asalkan tujuan tercapai, tidak peduli apakah itu baik atau salah. Salah satu peristiwa yang paling banyak diingat adalah saat Laki Galiran dan Laki Batu yang merupakan penguasa Kuripan diperdaya oleh penguasa Mataram. Mereka yang diundang ke istana untuk jamuan justru dihabisi dan dibantai. Dalam buku berjudul Arya Banjargetas yang ditulis oleh Doktorandus Haji Lalu Muhammad Azhar, setelah Kuripan jatuh ke tangan Mataram, Praia kini menjadi incaran selanjutnya. Praia sendiri saat itu dipimpin oleh Raden Wiracandra atau dikenal dengan ABG 7. Setelah siasat memanggil Raden Wiracandra menghadap Mataram tidak pernah berhasil, Mataram kemudian menggunakan siasat lainnya, yaitu melamar putri Raden Wiracandra yang bernama Denda Sumirat. Karena Denda Sumirat masih kecil, Raden Wiracandra menolak lamaran tersebut. Penolakan lamaran itu dianggap sebagai permusuhan bagi Mataram. Segera setelah itu, Mataram melakukan adu domba di kalangan Sasak. Mataram menyebarkan isu bahwa Kopang dan Sakra akan diserang oleh Praia. Oleh karenanya, Mataram meminta Batu Kliang, Jonggat, Batu Jai, Penuja, Puyung, Rarang, dan Suranadi untuk membela Kopang dan Sakra. Perang pun mulai berkecamuk. Atas siasat Mataram, sesama Sasak akhirnya berperang sendiri. Peristiwa itu terjadi selama 2 tahun, mulai dari tahun 1839 sampai dengan 1841. Pertempuran terbesar terjadi saat Batu Kliang dan Kopang menyerbu Praia melalui Bebia dan Jurang Jaler. Pada pertempuran itu banyak sekali korban berjatuhan. Dua pasukan gabungan ini berhasil memasuki kota Praia. Di bawah pimpinan Tuan Guru Haji Umar Praia, pasukan Praia coba mempertahankan kota. Namun karena kalah jumlah, Praia akhirnya jatuh juga. Pasukan Mataram kemudian menyusul dan melakukan penjarahan di kota Praia. Raden Wiracandra berhasil dibunuh oleh Jero Disari, pimpinan Kopang saat itu. Kepala Raden Wiracandra dipenggal dan dipersembahkan ke Raja Mataram. Atas tewasnya Raden Wiracandra, Praia akhirnya jatuh ke tangan Mataram. Seorang putra Raden Wiracandra yang bernama Raden Tunggul berhasil meloloskan diri ke Sumbawa dan akhirnya menuju Bugis. Sedangkan anak Raden Wiracandra yang lainnya, yang bernama Denda Sumirat dan Raden Nuna Ali, ditawan dan dibawa ke Mataram. Demikian kisah Perang Praia. Kelak, Praia kembali terlibat perang dengan Mataram pada tahun 1891. Perang ini lebih dahsyat dari Perang Praia I. Penasaran? Ikuti terus Info Nusa ya.